Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab atau syarah kitab Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki halaman 200. Perhatikan halaman 200, yaitu pembahasan seputar apakah ucapan sahabat itu hujjah atau bukan. Ucapan para sahabat hujjah ataukah bukan, itu pembahasan yang akan kita bahas sekarang. Nah, karena hujjah itu kan selama ini yang kita ketahui Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang kalau ada para sahabat berpendapat, berucap, berbicara, itu hujjah atau bukan? Kesimpulan nanti bahwasanya ucapan sahabat itu menjadi hujjah kalau tidak berseberangan dengan dalil. Itu ingat-ingat ya. Jadi qaul sahabi hujjatun idza lam yukhalif ad-dalil. Ucapan sahabat itu hujjah kalau tidak berseberangan dengan dalil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada sahabat yang berijtihad kemudian keliru ijtihadnya, tentunya apa? Manakala berseberangan dengan dalil, itu dengan hadis Rasulullah SAW atau yang semisalnya, berarti bukan hujjah. Ikutilah apa? Dalil. Paham ya? Jadi pembahasan yang akan kita bahas ini nanti, apakah ucapan sahabat itu hujjah atau bukan? Kesimpulannya apa kesimpulannya? Qaulus sahabi hujjatun idza lam yukhalif ad-dalil. Itu aja kesimpulannya. Qaulus sahabi hujjatun idza lam yukhalif ad-dalil. Ucapan sahabat itu hujjah kalau tidak berseberangan dengan dalil. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif wa athabahullah, pantun yang ke-48 itu, qaulus sahabi hujjatun 'alal asah ma lam yukhalif mislahu fama rajah. Ucapan sahabat itu hujjah menurut pendapat yang paling sahih selama tidak menyelisih yang semisalnya apa yang dia kuatkan. Maksudnya selama sahabat ini enggak menyelisih sahabat-sahabat yang lain. Misalkan ijtihad Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berijtihad apa kemarin? Yang paling mudah contohnya aja, merapikan atau mencukur jenggot ketika satu genggam. Padahal berseberangan dengan sahabat yang lain, gitu loh. Ya enggak? Yang para sahabat yang lainnya apa? Sependapat dengan Rasulullah SAW kalau jenggot itu dipanjangkan bukan dicukur. Nah, sekarang ucapan sahabat Ibnu Umar ini hujjah atau bukan sekarang? Hujjah bukan? Bukan, karena berseberangan dengan sahabat yang lainnya, bahkan berseberangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulan diambil, qaulus sahabi hujjatun idza lam yukhalif ad-dalil. Naam. Kita lihat sini, qaulus sahabi hujjah lamma dzakara tariqatan nabi wa tariqatal khulafa ar-rasyidin intaqala ila qaulus sahabah. Naam, khairul khulafa ar-rasyidin, masyaallah. Setelah beliau menyebutkan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau berpindah menjelaskan kepada ucapan sahabat secara global selain khulafa ar-rasyidin. Ingat-ingat, ucapan sahabat selain khulafa ar-rasyidun. Berarti kalau khulafa ar-rasyidun pasti benar, kita katakan belum tentu juga. Hatta walaupun khulafa ar-rasyidun seperti ijtihadnya Utsman bin Affan ketika apa? Adzan 2 kali ketika Jumat. Keliru atau benar itu? Keliru bukan? Keliru, padahal termasuk khulafa ar-rasyidun. Paham belum? Jadi kesimpulannya itu, ucapan sahabat itu mau khulafa ar-rasyidun atau bukan, kalau tidak berseberangan dengan dalil, tidak menyelisih ucapan para sahabat yang lainnya, dan tidak menyelisih dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa jadi hujjah. Paham ya? Bisa jadi hujjah. Hanya saja khulafa ar-rasyidun itu paling utama gitu loh ya. Paling utama. Naam. Mahfum insyaallah Husain? Ayo, kita lihat di sini. Hal qauluhum hujjah, apakah ucapan mereka hujjah? Was sahabi 'inda ulama al-hadis. Sedangkan sahabat itu definisinya menurut ulama hadis yang sudah antum hafal selama ini, kullu man istama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Ini definisinya apa? Definisi sahabat. Setiap orang yang berkumpul dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keimanan. Setiap orang yang berkumpul dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keimanan. Sawa'un ra'ahu am lam yarah, baik dia itu melihatnya ataukah tidak melihatnya. Idil ibrah bil istima', yang jadikan patokan itu istima', yaitu berkumpul, bertemu. Tapi ini kalau dengan definisi istima' ini lebih umum. Seringnya yang kita dengar man laqiya, ya enggak? Yaitu seringnya yang kita dapatkan definisinya adalah kullu man laqiya, setiap orang yang bertemu, berjumpa kepada Rasulullah SAW
dalam keadaan beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan. Karena kalau cuman hidup sezaman, berkumpul dalam waktunya satu waktu satu zaman, paham ya? Dan dia juga pernah hidup zaman jahiliyah, paham ya? Kemudian setelah itu masuk ke agama Islam ketika zaman Rasulullah tapi belum pernah berjumpa Rasulullah dan meninggal di atas keimanan, apa namanya kemarin? Mukhadram. Ya enggak? Kan beda. Nah, tapi kalau barakallahu fikum disebutkan sawa'un ra'ahu am lam yarah, baik dia melihatnya ataukah tidak melihatnya. Nah, ini berarti otomatis apa? Najasyi juga belum pernah lihat Rasulullah. Dikatakan sahabat kalau berdasarkan definisi ini. Kalau barakallahu fikum dengan lafaz lam yarah, belum melihatnya. Padahal Najasyi sahabat bukan? Bukan, mukhadram kan? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini, idil ibrah karena jadikan patokan bil istima', berkumpul. Nah, berkumpul ini ya yang berkumpul kalau lakinya bertemu ya otomatis melihat, itulah istilahnya seperti itu. Nah, wa qauluna bin nabi yufidu annahu la budda an yakuna istima'uhu bihi ba'da nubuwwatih sallallahu alaihi wasallam. Memberikan faedah di sini bahwasanya mengharuskan perkumpulan tersebut setelah apa? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Karena bin nabi, bukan bin Muhammadin ya, bin nabi. Berarti menunjukkan setelah diangkat menjadi nabi. Faman istama'a bihi qabla an yunabba fa laysa bisahabi. Maka barang siapa yang berkumpul dengan Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, maka bukan sahabi. Paham belum? Maka bukan sahabat karena syaratnya apa? Bin nabi. Berkumpul dengan nabi. Lah Rasulullah kan sebelum jadi nabi kan namanya Muhammad kan ya enggak? Setelah diutus atau diangkat menjadi nabi baru nabi. Nah, itu maksudnya syaratnya. Kalau bertemunya sebelum jadi nabi, ya bukan sahabat. Wa in amana bihi ba'da nubuwwatihi, walaupun dia beriman setelah kenabiannya. Lakin in amana bihi ba'da nubuwwatihi wastama'a bihi shara sahabiyan. Tapi apabila dia beriman dengan Rasulullah setelah kenabian beliau, maksudnya setelah beliau menjadi nabi, beriman dengan Rasulullah dan berkumpul dengannya, maka dikatakan sahabiyan, sahabat. Paham maksudnya ini ya? Jadi definisi yang paling bagus yang sering antum sebut, yang sering antum dengar itu man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Wa in takhallat riddah. Wa in takhallalat riddah. Itu catatan penting itu ya. Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa in takhallalat ar-riddah. Wa in takhallalat ar-riddah. Artinya apa? Orang yang berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang tersebut beriman dengannya dan mati di atas keimanan, wa in takhallalat ar-riddah. Walaupun sempat diiringi dengan kemurtadan. Paham belum? Contohnya gini. Dia berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan beliau, kemudian ketika beliau meninggal murtad orangnya. Murtad atau murtad kafir enggak Husain? Kafir. Tapi setelah itu masuk Islam lagi. Masuk Islam lagi, beriman lagi dan meninggal di atas keimanan. Sahabat atau bukan? Sahabat juga. Jadi catatan wa in takhallalat riddah penting ya. Wa in takhallalat ar-riddah itu maksudnya untuk masukkan orang yang pernah murtad masuk Islam lagi itu loh. Kalau dia murtad meninggal di atas kemurtadan bukan sahabat, walaupun pernah jumpa Rasulullah. Walaupun pernah jumpa Rasulullah, tapi kalau setelah berjumpa Rasulullah, beriman Rasulullah, kemudian ketika Rasulullah meninggal beliau atau orang tadi murtad, kafir enggak ini murtadnya? Kafir. Setelah itu masuk Islam lagi, tetap dihukumnya sahabat. Paham belum? Kalau dia meninggal di atas keimanan tadi itu. Paham insyaallah ya? Ayo, jadi ucapan kalau tidak salah itu catatan yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaihi, wa in takhallat ar-riddah. Wa in takhallalat ar-riddah. Walaupun sempat diiringi dengan kemurtadan. Paham insyaallah? Na'am, barakallahu fiikum. Kita lihat. Wa qaul hujjah ay dalilun yuhtajju bih. Hujjah itu adalah argumen, dalil yang dijadikan hujjah dengannya. Seringnya hujjah diartikan argumen, dalil. Paham ya? Hujjahmu mana? Argumenmu mana? Dalilmu mana? Pendukungmu mana? Paham ya? Dukunganmu mana? Kan itu. Nah, barakallahu fiikum, hujjah, dalil, burhan. Wa qalu 'ala al-asah afada bi anna fi hadha khilafan bainal ulama. Ucapan asah di sini memberikan faedah bahwasanya di sini ada perselisihan di antara para ulama. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan inna qaula sahabah laisa bi hujjah, ada yang mengatakan ucapan sahabat bukan hujjah katanya. Pertama, li'annahum ghairu ma'sumin, karena para sahabat tidak maksum, enggak ada para sahabat yang maksum. Yang maksum itu hanya para nabi dan rasul. Mahum insyaallah. Ini pendapat pertama. Yukhti'una yusibun, mereka bisa keliru bisa benar. Wa yastadilluna bil Qur'an was sunnah, dan mereka berdalilkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah kama yastadil ghairuhum, sebagaimana yang selain mereka juga berdalilkan. Fala yakunu qauluhum hujjah, berarti ucapan sahabat
itu bukanlah hujjah, bal hujjah innama hiya fi qaulil ma'sum. Hujjah itu terjadi atau ada pada ucapan yang maksum. Ucapan siapa ini? Ucapan siapa? Ucapan yang maksum ini? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakinna qaulahum arjah min qauli ghairihim. Akan tapi ucapan mereka lebih kuat daripada pendapat yang lainnya. Lakinnahu laysa bihujjah 'alal ghair. Tapi apa? Tapi ucapan tersebut bukan hujjah untuk yang lainnya. Paham belum maksudnya nih? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu hujjah bagi orang-orang tertentu saja, bukan untuk hujjah bagi yang selainnya. Padahal nanti yang rajih, yang namanya hujjah itu umum sifatnya ya. Tapi dengan catatan yang akan disebutkan nanti. Wal asah anna qaula sahabi hujjah liwujuhin salasah. Penting ini. Pendapat yang paling sahih, ucapan sahabat adalah hujjah dikarenakan tiga sisi. Pertama, al-wajhul awwal, sisi yang pertama, salamatu aqidatihim, selamatnya akidahnya para sahabat. Li'annahum aslaman nas aqidatan, karena manusia yang paling selamat akidahnya mereka itu. Wa salamatul aqidah min asbabit taufiq lis-shawab. Sedangkan selamatnya akidah, selamatnya keyakinan merupakan salah satu sebab taufik menuju kepada kebenaran. Paham ya? Termasuk sebab menuju kepada kebenaran di antaranya adalah apa? Adalah selamat akidahnya, selamat keyakinannya. Tidak tercoreng dengan apa? Kotoran-kotoran. Nah, barakallahu fikum, kesyirikan atau yang semisalnya. Al-wajhus tsani, sisi yang kedua. Ini sisi yang menguatkan apa? Ucapan sahabat hujjah ya. Annahum khairul qurun wa amaluhum bi syariatillah wa aqrabuhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahdan, masyaallah. Dikarenakan mereka itu sebaik-baik generasi dan amalan mereka dengan syariat Allah Taala, dan juga mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan zamannya. Ya enggak? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah waktu zamannya siapa? Tabi'in atau sahabat? Sahabat. Naam. Wasahbatan, dan mereka adalah orang yang paling dekat persahabatan dengan Rasulullah SAW. Fahum aqrabun nas fahman liqaulillahi wa rasulih. Maka mereka para sahabat adalah manusia yang paling dekat untuk memahami di hadapan Rasulullah SAW dan terhadap ucapan Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Faham ya? Para sahabat. Li'annahum a'lamu bihalin nabi wa maqalihi min khairihim. Karena para sahabat lebih tahu tentang keadaan Rasulullah SAW dan keadaan ucapan beliau SAW daripada yang lain mereka, daripada yang selain mereka. Wala syakka anna aqraban nas lisyakhsi huwa a'lamun nas bihalih. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya manusia yang paling dekat dengan orang lain itu adalah apa? Biasanya orang yang dia itu adalah orang yang paling tahu tentang keadaannya. Jadi kalau si A itu dia paling dekat dengan si B, si A itu lebih tahu keadaan si B daripada si C. Paham belum? Si A ini adalah orang yang paling terdekat dengan si B. Si C orang-orang jauh. Kira-kira yang tahu tentang keadaan si B siapa? Si C atau si A? Si A, karena orang yang paling dekat persahabatannya, paling dekat zaman dan waktunya, itu biasanya orang yang paling dekat untuk memahami apa? Keadaannya. Nah, wa a'lamun nas maqalih, dan juga orang yang paling tahu tentang apa yang diucapkan. Walihada najidu syakhsa al-mulazim li akhar huwa a'lamun nas bihali hadzal rajul. Oleh karena ini kita menjumpai ada orang yang mulazim, yang senantiasa duduk terus-menerus mulazamah kepada orang lain, berguru kepada orang lain. Huwa a'lamun nas bihali hadzal rajul. Dia adalah manusia yang paling tahu tentang keadaan lelaki ini. Paham ya? Fakadzalika as-sahabah 'indahum min al-'ilm bihalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa maqalih ma laysa 'inda ghairihim. Seperti pula sahabat, mereka memiliki apa? Mereka apa? Ilmu, mengilmu tentang keadaan Rasulullah SAW dan juga ucapannya yang tidak dimiliki kepada yang selain mereka. Paham insyaallah ya? Ini hujjah, argumen yang mengatakan bahwasanya ucapan sahabat itu hujjah. Ada berapa sisi ini? 3 sisi. Yang ketiga, al-wajhus tsalits, sisi yang ketiga, annahu lam tadhhar fi ahdihim al-ahwa wal ara. Bahwasanya belum apa? Belum nampak, belum muncul di zaman mereka. Zaman siapa mereka ini, Bang? Zaman siapa mereka ini? Zaman para sahabat belum muncul al-ahwa wal ara. Belum muncul hawa nafsu dan juga belum muncul pemikiran-pemikiran yang sumber dari akal. Bal kanu 'alal huda, bahkan mereka semuanya di atas petunjuk. Wa ma'lumun, dan sudah ketahui annahu idza dhaharatil ahwa kasrat dalal. Penting ini ya. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya kalau hawa nafsu itu sudah mulai banyak, mulai nampak, banyak pula kesesatan.
Wa fi ahdihim laisa hunaka ahwa katsirah. Dan di zaman para sahabat tidak ada di sana hawa nafsu yang banyak. Wa innamal kitabus sunnah huwa wal marji'. Hanya hadza Al-Qur'an sunnah, maka keduanya itulah sebagai sumbernya. Marji' sumber rujukan. Sumber apa? Rujukannya adalah apa? Al-Qur'an sunnah. Falihada shara qauluhum hujjah. Maka berdasarkan penjelasan ini berarti ucapan mereka adalah hujjah. Wa hadza ma dhahaba ilaihi Imam Ahmad rahimahullah wa qala innana nattahim ar-ra'ya wa la nattahim as-sahabah. Masyaallah. Imam Ahmad sampai mengatakan apa? Sesungguhnya kami atau kita mencurigai pemikiran, mencurigai pendapat, tapi kami tidak mencurigai, paham ya, sahabat. Karena ucapan para sahabat, nah barakallahu fikum, hujjah itu, sehingga tidak perlu dicurigai lagi. Tapi kalau pendapat, pemikiran para tokoh, pemikiran para individu perlu dicurigai lagi. Nah, amma ba'da dzalik faqad intasharatil ummah, adapun setelah al-qurun al-mufaddalah, terutama setelah para sahabat ya, mulailah tersebarnya umat, wa kasratul ahwa'uha, dan mulai banyak hawa nafsu, wa dakhalat fil 'alal ummah kutubal falasifah wal manatiqah wa dzalik, dan mulai masuklah ke tengah-tengah umat kitab-kitab falasifah, kitab-kitab ahli filsafat dan kitab-kitab ahli mantik dan yang selain itu juga. Paham ya? Mulai masuk, mulai apa? Menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, walakin hal qaul sahabi hujjah ayyan kana sahabi, yakni hatta law kana arabiyan. Penting ini. Akan tetapi apakah ucapan sahabat semuanya hujjah? Bahkan walaupun sahabat itu adalah badui pun hujjah juga. Badui enggak sembarangan ya. Nah, ini pertanyaannya. Akan tetapi apakah ucapan sahabat itu hujjah? Siapapun orangnya, baik itu sahabat yang apa? Walaupun dia laukana arabiyan, walaupun dia orang badui, ja'a ala ba'irih, yang datang di atas apa? Ontanya, wa aslama, kemudian masuk Islam, wa raja'a ila ahli, kemudian kembali ke keluarganya, hal yu'tabar qauluhu hujjah, apakah dianggap ucapannya itu ucapan hujjah, ucapan badui tadi hujjah ala aimatul muslimin, berdasarkan pendapat para imam kaum muslimin, mimman ba'da sahabah, dari kalangan orang setelah sahabat? Al-jawab la. Jawabannya tidak, bukan hujjah. Kenapa bukan hujjah? Karena setelah sahabat. Paham belum? Setelah sahabat. Wa innamal murad biqaulina, hanya saya diinginkan dengan ucapan kami, inna qaul as-sahabi hujjah man kana min ahli ijtihad min as-sahabah. Ucapan sahabat itu hujjah kalau dia termasuk ahli ijtihad dari kalangan sahabat, seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, atau semisalnya. Nah, yakni lahu na'am barakallahu fikum lahu qadamun rasikhun fil ilm. Maksudnya mereka itu, maksudnya adalah apa? Dia memiliki qadam, memiliki telapak kaki yang kokoh, rasikh, yang kuat fil ilm, dalam masalah ilmu. Wa amma rajulun hadara ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma aslama wa raja'a ila qaumih la yuhmal illa haditsan aw hadits, la yahmil illa haditsan aw haditsain. Adapun kalau ada orang datang hadir di majelis Rasulullah SAW kemudian masuk Islam dan kembali ke kaumnya tidak membawa satu hadis atau dua hadis, ini penting ya. Orang yang datang majelis Rasulullah SAW kemudian tidak pulang kecuali membawa berapa? Kecuali membawa satu hadis atau dua hadis. Falaisa qauluhu alladhi falaisa qauluhu alladhi yaquluhu tafaqquhan hujjah. Maka ucapan beliau, barakallahu fikum, maka ucapan yang diucapkan orang tadi itu, yang dipahami tadi itu, maka bukan hujjah. Paham ya? Lakin riwayatuhu maqbulah, tapi riwayatnya diterima. Ucapannya bukan hujjah, tapi riwayatnya diterima. Karena sahabat, ya ya. Sahabat apa kemarin? Jami'us sahabah apa? Udul, ya kan? Semua para sahabat udul, riwayat diterima, walaupun tidak diketahui namanya. Tapi itu masalah ini, hujjah atau bukan hujjah, ini lihat dulu. Fa qaulun nadim qaulus sahabi hujjah laisa ala itlaqih. Ucapan sahabat adalah hujjah itu tidak secara mutlak. Innal murada bidzalikal fuqaha min as-sahabah. Dikarenakan yang diinginkan adalah ucapan para sahabat hujjah itu adalah apa? Para sahabat yang mereka dikenal dengan fuqaha sahabah. Ahlu fikihnya para sahabat. Paham belum? Seperti Ibnu Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Itu juga ahlu fikihnya para sahabat ya. Wa ala hadza fal hasil anna as-sahabi idza qala qaulan, kesimpulannya kata beliau, berdasarkan majelis ini, alhasil kesimpulannya, apabila sahabat itu mengucapkan suatu ucapan, wa qala man ba'dah, kemudian ada orang yang setelahnya itu berucap qaulan dengan suatu ucapan, quddim qaulus sahabi wahtujja bih, dahulukan ucapan sahabat dan berhujjahlah dengannya. Wa hadza huwal qaulul awwal, ini pendapat yang pertama. Paham belum? Jadi kalau ada ucapan sahabat berseberangan dengan ucapan selain sahabat, dahulukan ucapan siapa? Sahabat. Nah,
Wal qaul tsani, pendapat yang kedua, anna qaulas sahabi laisa bihujjah. Ada yang mengatakan ucapan sahabat itu bukan hujjah, li'anna sahabi ghair ma'sum, karena sahabat tidak ada yang maksum. Wa kam min aqwalin lis sahabah kanat ala khilafi ma ja'a bi sunnah. Betapa banyak ucapan-ucapan sahabat yang justru berseberangan dengan apa yang datang dalam as-sunnah. Fayaqtadir lahum fiha, maka maka diberikan udzur, diberikan maaf untuk mereka dalam masalah apa? Masalah penyelisihan tersebut. Fa idza kanu ghair ma'sumin, kalau para sahabat aja enggak maksum, kanu mithla ghairihim fil hujjah. Berarti mereka sama seperti manusia biasa dalam masalah hujjah. Paham belum? Para sahabat maksum enggak? Para sahabat tidak maksum. Berarti sama dengan ucapan-ucapan kita sama gitu loh. Ini menurut pendapat yang kedua. Mahfuz insyaallah ini Abdullah mahfum? Awa. Wa fassala ba'dhum, sebagian mereka merinci. Nah, rincian ini bagus, perhatikan baik-baik. Faqal, seraya berkata, amma sahabatul fuqaha al-ma'rufun bil fiqh wal futya. Adapun para sahabat fuqaha, ahlu fikihnya para sahabat, al-ma'rufun yang dikenal dengan fikih dan juga futya, itu fatwa-fatwanya, fa haula'i qauluhum hujjah. Maka ucapan mereka apa? Hujjah. Ucapan mereka adalah apa? Hujjah, na'am. Li'annahu la syakka anna ilmahum aghzar wa awsa wa aqrab ila shawab mimman ba'dahum. Dikarenakan tidak diragukan lagi bahwasanya ilmunya mereka tidak diragukan lagi bahwasanya ilmunya mereka itu aghzar, lebih kuat, paham ya? Lebih kokoh, wa awsa, dan lebih luas, wa aqrab ila shawab, dan lebih mendekati pada kebenaran mimman ba'dahum, daripada ucapan orang setelah mereka. Wa amma man kana lahu mujarratus shahbah, adapun kalau semata-mata cuma sahabat tok, semata-mata sahabat ya, bukan ahli fikihnya, walam yu'raf bi fiqh, walam yu'raf bi fiqhin wala ilmin, enggak dikenal dengan fikih, tidak kenal dengan ilmunya, fa inna qaulahu laysa bi hujjah, maka ucapannya itu apa? Bukan hujjah. Wa innama yu'rad ala kitab sunnah. Tapi ucapan tadi yu'rad, apa yu'rad? Disodorkan, dihadapkan kepada Al-Qur'an Sunnah. Cocok atau tidak? Belum. Nah, ini kalau ucapan sahabat yang apa tadi? Ucapan sahabat yang tidak terkenal dengan ahli fikih atau tidak terkenal dengan ilmunya, maka bukan hujjah. Wa hadzal qaul aqrab ila shawab. Pendapat ini pendapat yang lebih mendekati dengan kebenaran. Mahum soalnya ya. Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Ucapan sahabat itu hujjah atau bukan? Kalau sahabat tersebut ada termasuk orang ahli fikih, dikenal fikihnya dan ilmunya atau semisalnya, maka hujjah. Tapi kalau bukan. Karena para sahabat kan macam-macam nih, badui, paham ya, ada yang tidak paham masalah fikih, tidak paham masalah ilmu. Nah, barakallahu fikum dan semisalnya, maka yang seperti ini apa? Yang seperti ini, ucapan seperti ini bisa dikatakan bukan hujjah. Paham ya? Bukan hujjah. Tapi kalau na barakallahu fikum, dia ahli fikihnya, orang ahlul ilmnya, maka ucapannya adalah hujjah. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Tambah dikit lagi, qauluhu ma lam yukhalif mislahu fama rajah. Ma rajah ma ismu mausul makna alladhi. Alladhi rajah maksudnya. Naam. Setelah sini, faqalu ma lam yukhalif mislah, yakni ma lam yukhalif sahabiyan mislahu fi suhbah wal ilm wal fiqh wa mulazamatin nabi SAW. Penting ini. Ucapan sahabat itu hujjah selama apa? Selama tidak ada sahabat mislahu, sahabat yang semisal dia menyelisih. Belum. Ucapan sahabat itu hujjah selama apa? Yakni ma lam yukhalif sahabiyan, selama dia tidak menyelisih sahabat yang lain mislah yang semisalnya. Fi suhbah, yang semisalnya dalam masalah apa? Suhbah itu persahabatan, sahabat Rasulullah. Wal ilm dalam masalah ilmu, wal fikih dalam masalah fikih, dan juga masalah mulazamahnya, duduknya bersama Rasulullah SAW. Paham belum? Contohnya gini, sahabat Usamah bin Zaid lah taruhlah, sahabat juga. Kemudian ternyata ijtihadnya apa? Menyelisih pendapatnya Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah juga termasuk mulazamah lama kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana seperti itu? Dahulukan yang apakah kedudukannya lebih tinggi di situ? Paham maksudnya ya? Sama-sama sahabatnya juga, sama-sama sahabatnya. Nah, tapi intinya kesimpulannya tadi itu, selama tidak berseberangan dengan dalil, maka bisa dikatakan hujjah. Nah, kita lihat sini, barakallahu fikum hafizakumullah. Fa in khalafahu misluh, kalau seandainya ada yang semisalnya itu sahabat yang lain menyelisih dia, fa marajah yakni fal hujjah marajah, maka hujjah itu yang pendapat yang kuat. Seperti gini, Abu Bakar, Umar, Ali berpendapat bahwasanya apa? Seperti pendapat Rasulullah, adzan sekali saja ketika hari Jumat. Utsman bin Affan beristihad adzan berapa kali? 2 kali. Nah, di sini sekarang berseberangan atau tidak? Berseberangan. Menyelisih atau enggak? Menyelisih. Lebih kuat yang mana sekarang? Sahabat yang lain tadi atau
atau istihadnya Utsman bin Affan, pendapatnya para sahabat yang lainnya itu yang tidak berseberangan dengan apa? Hadis dan juga sabda Rasulullah SAW. Faham maksudnya ya? Adzan cukup sekali saja. Nah, barakallahu fiikum. Pada sini, ay marajjaha min qauli sa'nam. Ay marujjiha min qauli sahabah al-mukhtalifin. Yaitu maksudnya sesuatu yang lebih dikuatkan dari ucapan sahabat yang mereka apa? Berbeda-beda pendapatan itu. Wa asbabut tarjih katsirah wa ma'lumah fi ushul fiqh. Sebab tarjih, sebab ditarjih dikuatkan salah satu di antara keduanya itu banyak sekali sebabnya di dalam kitab ushul fiqh. Apa sebabnya kemarin? Sebabnya apa kemarin? Pertama kali kalau kontradiksi zahirnya diapakan? Sinkronkan, dijamak. Kalau tidak bisa dijamak, nah barakallahu fikum, menggunakan apa berarti? Nasikh wa mansukh, ya kan? Kalau tidak bisa nasikh mansukh baru tarjih. Paham ya? Nah, kalau enggak bisa ditarjih apa? Tawakkuf. Urutannya kita urutannya dalam ushul fikih kemarin, ya enggak? Kalau zahirnya kontradiksi, berseberangan, bertolak belakang, itu langkah pertama kali apa? Adalah disinkronkan, dijamak namanya. Digabungkan, sinkronkan, jamak dulu. Paham ya? Dijamak terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau seandainya tidak bisa dijamak, dilihat dulu duluan mana yang duluan, mana yang akhir. Paham ya? Namanya nasikh wa mansukh, harus diketahui tarikhnya, sejarahnya, duluan mana. Kalau tidak bisa dinasikh mansukh, pastikan sudah ada yang rajih dan yang marjuh. Rajih itu kuat, marjuh itu lemah. Yang rajih itu yang kita ambil, yang lemah itu yang kita buang. Paham ya? Nah, kemudian kalau tidak bisa ditarjih, maka solusi yang terakhir tawakuf. Tawakuf itu berhenti sudah. Menahan dulu sampai jelas. Naam. Wa qaulu ma lam yukhalif mithlahu yufidu annahu law khalafahu man huwa afqah minhu wa a'lam minhu fa inna qawlahu laysa bihujjah. Maksudnya memberikan faedah di sini bahwasannya kalau seandainya ada sahabat yang lain yang menyelisih dia, lebih faqih daripada dia, lebih tahu, lebih berilmu daripada dia, maka ucapannya bukan hujjah karena diseberangi, diselisih dan sahabat yang lainnya. Bal qad takun hujjah fi qaulil afqah. Maka hujjah di sini kembali kepada orang yang lebih faqih, yang lebih berilmu tadi itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kemudian kata beliau, misal dari contohnya, idza ikhtalafa Abu Bakar wa Umar, fa nuqaddim Abu Bakar. Sekarang kalau ada perselisihan antara Abu Bakar dan Umar, nah barakallahu fikum, antara Abu Bakar dan Umar, sekarang perselisihan kalau antara Abu Bakar dan Umar, maka dahulukanlah Abu Bakar. Li'anna Abu Bakrin muqaddam fi khilafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dikarenakan Abu Bakar itu muqaddam, lebih didahulukan. Ya enggak? Didahulukan ketika apa? Di zaman ketika kekhilafahan atau khilafah Rasulullah SAW pertama Abu Bakar. Di dalam salat pun juga sama. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, perhatikan itu. Kita lihat sini. Jadi perselisihan seperti ini harus kita perhatikan baik-baik antara dua sahabat yang sama-sama apa? Yang sama-sama dia memang mulia, keutamanya ada, cuman dahulu mana itu ya. Abu Bakar dan Umar kan lebih faqih Abu Bakar. Nah, ketika seperti ini dahulukan Abu Bakar. Karena beliau ketika salat pun ketika Rasulullah sakit waktu itu, Abu Bakar suruh maju. Wa ammarahu 'alan nas bil hajj. Dan juga apa? Abu Bakar ini juga apa? Pernah memandu haji untuk manusia. Beliau memimpin. Paham ya? Wa asyara ila khilafatihi fil ummah. Nah, dan juga Abu Bakar yang apa? Mengisyaratkan apa? Kepemimpinan Umar Khattab pada umat. Setelah beliau meninggal, beliau mengarahkan kepada siapa? Naam barakallahu fikum, Umar Khattab yang menggantikannya. Fa huwa aqrab ila shawab. Ini pendapat yang lebih dekat daripada kebenaran min Umar, daripada Umar. Wa in kana qad yukhti wa yusib. Walaupun Abu Bakar sendiri bisa keliru bisa benar. Paham belum ini? Paham belum ini? Abu Bakar sendiri bisa benar bisa keliru karena manusia biasa. Karena bukan nabi, bukan orang yang maksum. Wa kadzalika law khalafa qaulu sahabi al-kitab as-sunnah fa innahu min babi aula laysa bihujjah. Seperti itu pula, ini penting, seperti itu pula kalau seandainya ucapan sahabat itu menyelisih Al-Qur'an was sunnah, terlebih-lebih lagi berarti apa? Bukan hujjah. Li'annahu idza kanat mukhalafatan ghairihi min as-sahabah tabtul. Na'am barakallahu fikum kaunu qawlihi hujjah fa min babi aula idza khalafa al-kitab was sunnah. Kenapa kok bukan hujjah? Dikarenakan kalau sahabat ini ada menyelisih ucapan sahabat yang lain yang lebih faqih aja batal hujahnya tersebut, terlebih-lebih lagi kalau menyelisih apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dua-duanya akurat. Al-Qur'an juga wahyu, As-Sunnah juga wahyu. Paham belum ini?
Ucapan sahabat aja kalau menyelisih sahabat yang lain itu bukan hujjah, ya enggak? Apalagi kalau menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, terlebih-lebih lagi bukan hujjah. Mahum salah Isa? Mahum? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Walihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, oleh karenanya Ibnu Abbas mengatakan, yushiku an tanzil 'alaikum hijaratan minas sama atau yushiku an tanzil 'alaikum hijaratan minas sama aqul qala Allah qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Oleh karena ini Ibnu Abbas pernah berkata apa? Yushiku, aku khawatir, dikhawatirkan hampir-hampir akan turun atas kalian batu dari langit. Aku mengatakan kalau Rasulullah berkata, kalian malah mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Paham belum nih? Jadi segenap para sahabat mengatakan Abu Bakar berkata kok, Umar berkata. Padahal Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah berkata. Maksudnya itu lebih mengedepankan ucapan Rasulullah, tapi malah orang lain mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Ayo, Ibnu Abbas mengatakan yusyik. Nah, barakallahu fikum. Dikhawatirkan atau barakallahu fikum, khawatir akan turun kepada kalian batu dari langit. Seperti itu, na'am. Qala dzalika hina kana yad'un nas ila tamattu' fil hajj. Itu diucapkan oleh Abdullah bin Abbas ketika mengajak manusia tamattu', haji tamattu'. Wa Abu Bakar wa Umar yarayan la ifrad. Tapi Abu Bakar dan Umar berpendapat ifrad, hajinya ifrad, bukan tamattu' tapi ifrad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat wa ra'yuhuma min ajli an yabqal bait amiran fi kulli sanah. Tujuan mereka berdua, siapa, Abu Bakar dan Umar, berpendapat seperti itu agar apa? Agar Ka'bah itu senantiasa dimakmurkan setiap tahun. Li'anal umrah laisa laha waqtun muhaddad. Karena umrah itu enggak ada waktu tertentu. Bal mata tayassarat al-insan, bahkan kapan saja manusia dimudahkan an yadhhab untuk pergi wa ya'tamir dan umrah, fa'ala dzalik, lakukan. Karena umrah enggak ada waktunya ya, enggak ada waktu tertentu ya. Kapan saja silakan, haji baru. Kalau bukan musim-musim haji enggak boleh. Maksudnya kalau bukan waktu-waktu haji enggak boleh. Nah, fa idza qila lin-nas, apabila dikatakan oleh manusia, i'tamiru fi ashhuril hajj. Kalau dikatakan manusia, umrahlah kalian di bulan-bulan haji. Taraku al-bait wa saru la ya'tamirun illa idza ja'u lil hajj. Akhirnya mereka meninggalkan Ka'bah dan mereka menjadilah orang-orang yang tidak umrah kecuali apa? Kecuali apabila datang pada na'am barakallahu fikum musim haji. Li'anal muwasalat kanat min qabl sa'bah jiddan. Karena untuk komunikasi saat itu, na'am barakallahu fikum, untuk komunikasi saat itu sangat sulit sekali. Enggak ada telepon, enggak ada HP, enggak ada Android. Paham ya? Nah, enggak ada SMS. Adanya semuanya manual, ketemu langsung. Paham ya? Nah, saat itu seperti itu. Komunikasi sulit. Muwasalat, komunikasi kanat min qabl sa'bah jiddan, sulit sekali. Fa idza qila lahum tamatta'u, tapi apabila dikatakan kepada mereka tamatta'u, nah bertamattu'lah kalian, qalu idzan la hajah an nusafir al-umrah fi waqtin akhar. Kalau sudah tamattu' berarti apa? Mereka akan mengatakan kalau gitu enggak butuh lagi untuk safar, untuk umrah di waktu yang lain, karena langsungan. Haji tamattu' itu apa sih? Haji tamattu' itu safarnya sekali saja, dia bernikmat-nikmat, bisa umrah itu loh. Paham ya? Dari Indonesia antum ke Saudi sana, datang ketika musim haji. Paham ya? Antum apa? Umrah. Ritual umrah sama ritual haji kan hampir mirip. Bedanya apa? Kalau haji ada apanya? Ada wukuf di padang Arafah. Jadi antum sekali safar itu dapat dua itu loh. Umrah plus haji. Jadi tujuannya itu. Paham ya? Maksudnya kalau dengan seperti itu berarti enggak perlu lagi nanti balik lagi itu tahun depan. Sudah dapat umrohnya. Tamattu namanya. Kalau haji ifrad apa? Murni haji satu tok. Kalau haji qiran apa? Haji qiran. Haji qiran itu, nah barakallahu fikum, nah haji qiran itu digabung. Paham ya? Antara haji dan umrah digabung. Paham ya? Tapi kalau haji tamattu itu umrah dulu, begitu datang waktu haji dia baru masuk ke haji. Paham ya? Kalau qiran digabung langsung dengan ritualnya, cuma terbedakan pada wukuf di padang Arafah. Paham ya? Itu qiran. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Fa yata'attal al-bait minaz zuwar. Berarti akhirnya apa? Ka'bah kosong dari para pengunjung. Nah, Ka'bah kosong dari para pengunjung karena apa? Karena haji tamattu. Kalau udah tamattu kan enggak perlu safar dua kali. Ya enggak? Sekali pergi udah selesai. Tapi kalau misalkan enggak tamattu, nanti kan pergi lagi. Nah, itu maksudnya. Hadza huwa ijtihadu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma walakinahu ijtihadun mukhalifun li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamattu'. Inilah ijtihadnya Abu Bakar dan Umar, akan tapi ijtihad mereka berdua
Na'am barakallahu fikum menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tamattu', wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'lam madza yatarattab ala qaulih. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui apa yang akan ditimbulkan atas ucapan tersebut. Paham belum? Rasulullah ketika mengucapkan enggak sembarangan. Tahu apa yang ditimbulkan, tahu. Na'am barakallahu fikum, tahu. Ayo, kita lihat di sini. Naam kata beliau wa ma'a hadza amara bitamattu' wa hasa 'alaihi, bersamaan dengan ini Rasulullah tahu tapi Rasulullah merintahkan tamattu' dan juga memberikan dorongan untuk tamattu'. Wa ghadiba 'alaihi salatu wassalam lamma ta'akhkhara sahabah fi tanfidz dzalik, dan bahkan Rasulullah marah ketika melihat para sahabat ta'akhkhar, terlambat untuk melaksanakan perintah tersebut. Jadi Rasulullah merintahkan untuk tamattu' tapi Abu Bakar Umar berpendapat apa? Berpendapat ifrad, biar setiap tahun orang datang ke situ gitu loh. Nah, tapi itu pendapat yang keliru. Al-muhim, yang paling terpenting anna qaul as-sahabi hujjah bi syartin alla yukhalifu ghairuhu. Alla yukhalifahu ghairuhu. Ucapan sahabat itu hujjah dengan syarat apa? Tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Fa in khalafahu ghairuhu wajib tarjih. Kalau seandainya sahabat yang lain menyelisih dia, maka wajib mentarjih, dikuatkan. Mana di antara keduanya yang kuat. Wa kata alla yukhalifan nassan min al-kitab sunnah. Seperti itu pula apa? Hendaknya tidak menyelisih nas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa in khalafan nass al-kitab sunnah, kalau seandainya ucapan sahabat tersebut berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, menyelisih Al-Qur'an Sunnah, fa qawluhu laysa bihujjah bittifaq, maka ucapannya bukan hujjah secara kesepakatan, lakin yu'tadzar lahu, tapi dikasih maaf, dimaafkan, dikasih udzur karena ahlu isyad. Mas'alatun, permasalahan yang berikutnya, idza khalafa as-sahabi ahad al-khulafa al-arba'ah faman nuqaddim. Kalau seandainya sahabat itu menyelisih salah satu 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa yang kita dahulukan? Al-ijabah, nuqaddim al-arjah, kita mendahulukan yang lebih kuat, qaulul khulafa al-arba'ah, yaitu ucapan na barakallahu fikum pemimpin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.